Alan COC yang lebih tinggi. Benar-benar. Ada peluang untuk dibuka mediasi pihak perusahaan sehingga kita dari pihak kita bisa menahan dulu. Siap. Kalau kami perintah dari ini gimana mediasi tempatnya? Pihak lebih. Izin, komandan. Siap. Jadi untuk pemasangan patok di lapangan itu tidak dilaksanakan dulu. Kemungkinan akan diadakan mediasinya bisa di kantor kecamatan, bisa di kantor polsek atau bisa di kantor Koramil. Saya mohon izin untuk menghadap Ramil sama Pak Kapolsek. Ya. Ini kan untuk jangan sampai dan untuk bicarakan satu persatu secara detail. Karena saya pikir harusnya putusan pengadilan kemarin ini kita nggak ada cerita lagi tentang ekor-ekor lain. Tapi nyatanya kalau memang ada ekor, kenapa ini tidak? Maka kita nggak bisa nyalakan apa benar di pihak pemerintah, apa benar di pihak perusahaan. Dan persoalan ini dari awal dulu ini bisnis to bisnis. Setelah adanya perusahaan-perusahaan lain seraya segala macam, nah ini tadi berkebetulan. Ini saya nggak tahu, ini ceritanya dulu Bang Basit ini tidak ada cerita dengan Samutani, ceritanya dengan Roni Atam, ceritanya dengan Eseningau. Nah persoalan campur aduk sampai hari ini. Jadi sebaiknya kita dalami dulu lah persoalan. Itu udah dulu maksudnya. Nanti tidak selesai hari ini mereka ada pertemuan kedua. Jadi kita sampaikan juga kalau hukum ulang kita minta karena ada kegiatan kita juga nanti biarlah karena udah digugat ke pengadilan biar nanti dari pengadilan kita ukur sama-sama kalau memang dari pengadilan disuruh ukur gitu Pak. Jadi kita nggak bisa karena kerja ini kan Pak. Ya. Ini ukur. Kita ukurnya dari mana biar ada pengadilan yang menentukan gitu Pak. Kita jelasin dulu Pak ya. Kita jelasin dulu di 500 juta nih. Jangan ya masyarakat banyak tahu nih. Jangan sampai timbul persepsi seolah-olah seuzon. Di putusan pengadilan ini PT Samutani itu kita jelasin dulu nih, kasih duit 500 juta. Dan duit itu disebutkan di situ Bang Basit wajib mengembalikan mobil LC dan itu duit kompensasi dia sebagai pembuat jalan yang selama ini. Karena di sini tidak dijelaskan penyelesaian dan kami sepakat 11,5 kita sepakat. Clear. Iya kan clear sudah clear. Nah, duit 500 juta itu Bang Basit mengembalikan mobil LC. Dan Bang Basit menerima uang kompensasi. Ini putusan pengadilan ini, bukan kami itu bukan mengarang-arang, bukan kami mengatakan ini. Kecuali kami kemarin waktu pendamaian kami langsung ke Bang Indra. Bang Basit juga lah menyampaikan, Pak Mano kalau kita ukur ulang sebelum gawiku sesat. Kayak gini Pak, ini kan dibahas mengenai urusan Boleh tempat dihitung, lain. Pak, Atau kalau memang sampai kalau tahu. biar kami pun ya bisa saja nanti dari pengacaranya, dari PH-nya. Iya, Pak Boyo kami ngirim surat kemarin sampai 3 kali. Jangan sampai terjadi bentrok. Itu kami ngirim surat kami tembusan sampai ke polsek. Maaf, tembusan. Kenapa tujuan kami? Ayolah kita ukur sama-sama. Kalau misalkan kurang, kami yang bertanggung jawab. Kalau misalkan kelebihan, cak mana kawin? Kan itu, maksud kita kan loading bawah kemarin itu. 3 kali kami kirim surat, tidak boleh ditangkap. Kata Bang Peri kemarin ingat, kami sampaikan ke manajemen. Kami tunggu, tidak juga. Nah jadi kan, jadi seolah-olah dikit-dikit nyatakan putusan pengadilan. Ya ini kan putusan pengadilan ini tidak bisa di-download, bisa, di itu bisa. Ini mohon maaf saya potong. Kamu mendampingi, oke kamu anak buah dia. Iya. Aku bacakan. Bahwa pihak pertama atau pihak penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jalan Simpang Karmen yang mulia yang mulai kilometer 0 sampai kilometer 11 sesuai dengan perjanjian perdamaian tanggal 10 Agustus 2015. Bukan 2020, 2015. Udah jelas. Yang seharusnya sepanjang 20 meter ternyata hanya 15 meter di lapangan. Pihak pertama dan pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari kilometer 1 sampai dengan kilometer 11,5 atau sampai dengan Sungai Blato dengan lebar 25 meter adalah benar milik PT Samutani dan milik Abasit. Maka setelah menandatangani surat perjanjian perdamaian ini, maka pihak pertama atau pihak penggugat telah melepaskan semua hak terhadap jalan tersebut karena
telah menerima kompensasi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi kita ukur, Pak. Bapak kan nggak tahu apa-apa. Bapak kan orang sudah lahir, Bapak baru nongol. Semua ini orang sudah lahir baru nongol. Makanya pesan Bapak lihat orang kompeten masuk. Kita ukur. Kan gitu kan sudah saya panjang patok itu. Ya paham kami Pak. Kita diajukan ke pengadilan. Jangan nanti kita udah ukur, tiba-tiba di pengadilan beda lagi. Jadi Pak ini. Jadi biar nanti hasil pengadilan apa aja yang digugat. Jadi Pak ini. Di pengadilan itu kan ini sebenarnya kan inilah imbas dari karena tidak ada penyelesaian ini. Bang Habibie, Bang Cekmat, Bang Haris menyerahkan ke tanah aktif Bang Basit untuk dibuat jalan. Kita ini dulu nih. Bang Basit buat orang ini tidak dibayar, orang tidak dibayar, tapi Bang Basit tanggung jawab. Nah, kenapa Bang Basit nuntut tanah kelebihan ini untuk bayar orang ini? Untuk bayar Bang Habibie, untuk bayar Bang Cekmat, untuk bayar Bang Haris. Kenapa? Karena tanah Dio ini tidak dibayar dari Bang Basit. Gue tidak gawe di sini. Kan itu. Maka kami sekarang ini nih kemarin tuntut di pengadilan itu, kalau misalkan tanah ini tidak ada penyelesaian di yang 11,5 ini ada penyelesaian. Oh, iya kan? Maka tanah orang ini kan untuk kami pasti. Bang Habibie pasti untuk kami. Bang Cekmat untuk kami. Ya kan, Bang Haris untuk kami. Nah, masuk untuk kami itu menyelesaikan ini. Ayolah kami undang surat. Ketika ada orang ngeklaim mengatakan itu tanah itu si A sini, Bang Basit tegak di situ. Ini tanah sapo, aku lah bayar. Kan itu mau gitu. Kan itu mau kemarin itu di surat itu tuh. Ketika ada orang ngeklaim lagi tanah ini kami sudah bayar. Kan itu mau kami. Nah, tapi kan ya capano kami ini orang biasa. Lawan perusahaan kami kirim surat baik-baik tidak. Kirim lagi surat baik-baik tidak. Kirim surat lagi baik-baik tidak. Kami orang dusun naik baik Pak. Nah, kalau milik kebun itu ada ukurnya, pihak kami turun sama-sama. Itu. Jadi jelas. Jangan kamu baik. Tulis bila 250 meter dari 400 meter. Jadi itu maksud aku. Aku tidak mau juga ada masalah di sini dah. Nah, jangan dijadikan ekstrim Basit, dijadikan ekstrim. Sambutan ini yang ekstrim di sini nih. Ya gini aja lah. Semua masyarakat diadu Jadi semua. kita di sini lebih bagus kita pindahkan aja tempatnya. Bahasnya karena kalau ini kan Pak Nasrun, Pak Ali Sadikin, koordinator humas dengan legalnya, mungkin ada Pak Manajer dari Samudani, kegiatan apapun sih, tetapi tidak mediasinya dalam kondisi seperti ini di lapangan. Komandan menyampaikan perintah dari pimpinan kita juga, kalau tidak di Polsek, di Polres, atau bisa di Koramil atau di Kodim. Jadi biar di tempat yang netral. Petunjuk sih. Jadi saran sedikit Bang. Ya. Jadi kami dari pihak kami ini jangan ini berlarut-larut. Jadi pengennya kami hadirkan yang punya kapasitas dalam hal ini untuk menentukan persoalan ini. Jadi jangan lagi nanti dilempar. Hadirkan yang punya kapasitas. Jadi barang ini tidak berlarut-larut. Itu harapan kami Bang. Kita lebih cepat selesai lebih baik. Kan itu. Tidak berlarut-larut lagi. Mungkin itu masalah kami Bang. Saya jawab karena itu pertanyaan saya mungkin ke Pak Komandan. Pak ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Pak Ferry. Kalau kita yang jawab. Jadi gini Bang, ya, Abang sebagai apa sih? Manajer. Kami berharap dari pihak Pak Basit dalam hal ini supaya cepat clear. Jadi bagaimana menyikapi hal ini cepat selesai. Itu takutnya nanti kalau dilarut-larutkan jadi bom waktu nih Bang. Kita tidak mau hal itu terjadi kan Pak Kapolsek, Pak Danramil. Jadi kami pengennya nanti mediasi hadirkanlah yang memiliki kapasitas yang menyelesaikan persoalan ini. Jangan digantung-gantung lagi. Ikan sepat, ikan gabus ya Bang ya? Iya. Sepat lebih bagus. Mungkin itu masukan dari pihak Basit. Silakan lah menggabungnya bisa mana nanti ke depannya. Yang jelas untuk mediasi kita lebih elegannya, benar kata Pak Hasanuddin tadi, ada tempatnya. Ataukah di kecamatan, atau di Kapolsek, ataukah di Kapolres, atau di Danramil. Nanti kita tinggal menyesuaikan, Bang ya. Jadi bagaimana nih menyikapinya? Jangan berlarut-larut lagi Bang. Begini Pak. Terima kasih Pak Mungkin. Dari manajemen Samudani
tiba-tiba ada gugatan yang terbaru. Gugatan terbaru kemarin mediasinya memang di pengadilan. Kita nggak tahu masalahnya ini dari nol yang kelebihan. Padahal di surat hasil pengadilan itu clear dari kilometer 0 sampai Sungai Belatu 11,5 itu udah kedua juga dan penggugat itu udah sepakat ya. Ya kalau ini mediasinya kita mediasi dalam untuk apa gitu. Jadi yang sama manajemen kemarin masih ragu nih yang mau digugat ini mengenai apa gitu. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Kami kemarin itu kirim surat sampai 2 kali untuk minta ukur ulang. Jangan sampai ada yang terjadi cek inilah. Jadi menurut pendapat klien kami, 0 itu di sini Pak. Ada yang kami patut itu 0. Karena yang buat saat itu inilah Bapak Wasit, ada saksi kami lengkap, ya kan? Dan itu juga segala lebar 15 ado, 25 ado. Itu ya, makanya kami itu pengen kejelasan dari PT Samutani. Ini loh yang kita ini sepakati. Nah, mana Samutani? Kan itu maunya kita kan itu Pak. Maunya kita kan maksudnya jangan sampai dikit-dikit Pak kami mengklaim ini nih, tapi kira diajak baik-baik ngukur. Ada alasan, kami tunggu manajemen, kami tunggu ini. Nah, jadi maaf ini Pak, saya potong ya. Sebelumnya udah ada gugatan atau gugatan sebelumnya ya dari Pak Basit mengenai jalan polos ini. Kemudian udah dibawa juga dari tokoh masyarakat, ada Pak Kades juga. Kemudian gugatan itu ya dikelirkan sama pengadilan. Dari kilometer 0 itu dari Simpang Karmen itu bisa nanti Pak Nasrul kalau mau kita bacakan bisa ya. sampai Sungai Belatu 11,5. Nah itu udah ada perdamaian kedua belah pihak sampai ditanya apakah ada lagi gugatan-gugatan di belakang, tolong sampai itu clear. Ternyata disampaikan Pak Kades ada Pak? Pak Kades atau tokoh masyarakat yang kemarin yang hadir bisa apakah ada gugatan lagi sampai ini clear? Tidak ada. Clear baru diselesaikan. Oke, bersedia dari manajemen Samutani mengasihkan 500 juta sisa kalau seandainya ada masalah-masalah belakang. Tapi dilaksanakan perintah siap. Abang ada. Kan sudah tertulis, tinggal lapor bersama Pak Kapolsek. Saya pernah terima saya ukur jalannya, ukur. Saya ikut, saya dampingi. Siapa yang tahan? Saya mau lihat siapa yang tahan. Dengan kontrak yang kejadian ini, siapa yang tahan? Kan itu maksud saya. Kamu dari awal kamu tidak pernah melibatkan kami untuk mengukur praterimoni. Ada sistemnya perusahaan, sistem Pemda ini Pak, ada PHO namanya Pak. Bukan bertanggung jawab mengkelirkan ini. Ada baiknya hari ini izin dan Ramil di kantor Kapolsek lah itu duduk dengan orang yang berkompeten. Tidak perlu banyak orang yang hanya membuat gaduh. Ya, mohon maaf juga saya sampaikan kepada adik-adik saya di sini, ya. Rekan-rekan saya di sini. Nawaitu saya mengajukan jalan ini atas tanda tangan saya merekomendasikan jalan ini lewat Desa Karmen ini. Ingin adanya kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Maka hari itu dengan bismillah saya menandatangani mengajukan Karmen titik jalan Samutani. Tapi hari ini inilah yang adanya bagana bogono begini. Dan saya minta setelah ada keputusan pengadilan atau istilahnya nanti Pak Basit dengan pihak manajemen Samutani, saya meminta kepada adik-adik saya yang di bawah Basit, kalian itu, kamu itu bisa kerja di Samutani atas jasa Basit. Hari ini saya jelas menyatakan itu. Kamu diajak oleh saudara Basit. Saya harus menyatakan ini yang benar-benar, yang salah-salah. Ya, yang benar-benar, yang salah-salah. Ya, karena saya saksi sejarah. Saya yang membawa beliau ini di Hotel Golden. Terlepas dari kesalahan masa lalu, kekurangan beliau masa lalu itu pribadi. Ya. Tetapi saya hari ini menyaksikan di sini, ya, menyesal rasanya saya menandatangani dulu kalau kisru seperti ini.
merekomendasikan jalan Karmen. Kenapa tidak saya rekomendasikan ladang panjang dulu itu? Atau pengedaran yang saya rekomendasikan. Nah, ini benar nggak Pak Basit? Benar. Ini saya yang jelas ya, kita bicara yang jelas-jelas, yang tidak, yang benar-benar, yang hak-hak, yang batil-batil. Ya. Jangan melupakan jasa orang. Jangan kacang lupa kulit. Itu tidak baik. Nah, hari ini biarlah ini jadi keputusan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dengan Pak Camat. Apapun rekomendasi, saya berharap dengan masyarakat yang hadir di sini, jangan kamu menganggap karyawan Samutani yang lewat di sini musuh kamu. Ya, kalau ini minta dikelirkan. Jangan menganggap kawan kamu, saudara kamu yang dikerja di Samutani itu musuh kamu. Ya, dan jangan pula yang dari Samutani atau yang bekerja di Samutani menganggap masyarakat ini juga musuh kamu sebaliknya. Karena perlu adanya kestabilan keamanan yang menjadi tanggung jawab Tripika yang ada di Kecamatan Pau. Malu kita hari ini beganau di desa ini terus. Malu hari ini kita beganau di desa ini terus. Ya, nggak ada dekat dengan Big Boss hari ini, mohon maaf menjilat Big Boss. Tidak ada. Saya dengan Basit yang duluan di sini. Hah? Jelas itu surat itu ada. Jelas suratnya itu ada. Jangan yang dibawa oleh saudara Basit yang hidup sekarang ini, yang mungkin bisa punya harto ini dari Samutani, melupakan jasa orang lamu. Itu hal yang sangat tidak baik. Kalau tidak, itu ini tidak akan pernah clear. Saya tahu persoalan ini sebenarnya. Saya tahu yang mana isi, yang mana casing. Saya paham. Setelah selesai jalan ini, akan saya minta ke manajemen Samutani revisi balik. Yang mana yang benar, yang mana yang salah akan saya sampaikan di situ. Akan saya buat paparan itu ke pihak manajemen Samutani itu. Karena saya paham, kalau ini tidak selesai ini. Saya harap ini masyarakat Karmen. Hari ini Repsol pindah. Sismik pindah. Karena ribut terus jalan ini, tidak merasa nyaman. Banyak investasi yang di dalam itu bakal ke depan ini. Tapi ini hari ini saya tengok ini memang betul yang orang yang mengerti tidak dibawa ke lapangan. Kejadian hari ini sudah 10 kali bayar kok masih ngugat lagi, ini bingung saya di dalam tuh. Karena apa? Ahli sejarahnya udah dibawa di situ. Tidak dibawa hari itu. Abun seni itu mau kadang mundur, kadang maju itu alatnya. Mundur sedikit, maju sedikit, lah di stop. Mundur lagi ke belakang. Karena apa? Sejarahnya tidak ada. Padahal real tanggung jawab Pak Basit, tapi Pak Basitnya tidak dihadirkan. Harusnya Pak Basit hadir di situ. Tanggung jawab dia. Tanggung jawab. Saya sudah minta sama dia. Siap. Ada mobil LC ini yang Bang Basit bayar dewek, Bang Basit kredit dewek, Bang Basit bayar ke Samutani, itu dikembalikan mobil itu. Sudah itu ada biaya kompensasi. Buka di Google, apa arti kompensasi? Kompensasi itu ada imbalan jasa ketika dia buat jalan. Nah, jadi jangan seolah-olah dibuat di masyarakat, Basit ini di modul 500 juta itu tidak ada di modul bayar, ada di mandar. Dia membayarkan BLC. Nah, jadi biar awak jelas kan, di putusan pengadilan itu. Nah, jadi jangan kita seolah-olah Bapak ini meras di Samutani. Tidak, kami bukan preman, kami pengen itu tujuan kita. Pengacara gini pengacara. Karena memang Oh ya, baiklah. Rencana kami hari ini kan mau rencana itu memasang portal di tanah kami sendiri. Ingat, ini di tanah kami sendiri. Jadi apa dasarnya itu tanah kami? Dasarnya itu putusan pengadilan nomor 17. Mengatakan tanah itu 11,5 dan kami mengejar kelebihan itu 400 meter, itu hak kami. Nah, hasil di mediasi di Polres tadi itu mungkin pihak dari Kapolsek sudah mengetahui lah dasarnya bahwa ada kelebihan tanah ini, maka kami minta kemarin tadi ukur ulang. Nah, jadi bahwa besok ada pertemuan lagi di Kapolres, katanya akan diundangkan, akan dihadirkan dari pihak pemerintah, BPN, Pol PP dan Ramil, seluruh yang ada di Sarolangun ini diundang dan diadakan di Polres Sarolangun besok, janji jam 10 atau jam 9. Kami nunggu undangan sih. Apakah putusan pengadilan yang sudah dilakukan tahap awal kemarin itu pihak perusahaan belum menerima seperti apa? Sebenarnya mereka tuh menerima, tahu. Akan tetapi ya namanya perusahaan tadi kan icek-icek tidak tahu, tidak paham lah. Karena kami sudah ngirim 3 kali surat untuk ukur ulang, tetapi sampai sekarang tidak ditanggapi.
Berarti ini termasuk keputusan yang terakhir ini, Pak? Iya. Kenapa kok pihak perusahaan mengatakan bahwasannya mereka masih berdalih untuk meminta putusan pengadilan? Nah, jadi gini, ini kan ada 2 gugatan. Gugatan pertama sudah putus. Nah, sekarang ini ada gugatan yang kedua. Gugatan kedua ini bukan membicarakan masalah status tanah 11,5, tetapi ada hak Bang Badri, Pak Cekmat, sudah itu Habibi, Pak Haris, yang sampai saat ini, dan Bang Basit, yang sampai saat ini kan tanah itu diserahkan ke Bang Basit, dibuat jalan, tidak pernah menerima kompensasi. Maka yo Bang Basit minta duit untuk untuk yang kelebihan itu untuk menyelesaikan tanah-tanah yang saya sebutkan tadi. Artinya Bang Basit dirugikan ya, Pak? Sangat dirugikan. Apa tanggapan Pak terkait soal itu terhadap perusahaan tersebut? Kalau misalkan sampai jeda waktu Senin ini tidak ada mediasi, maka kami tidak ada ukur ulang, maka kami akan melakukan pemasangan portal. Apapun yang terjadi akan kami pasang. Untuk mediasi yang tadi Pak berada di Kapolsek, apakah Bapak merasa kecewa dalam hal itu? Sebenarnya kami dikatakan kecewa, tidak. Dikatakan tidak, kecewa. Kenapa? Karena tidak ada keputusannya pasti. Karena dibawa lagi ke Polres. Tapi mau apa? Kita ikuti hukum tetap jalan, kami ikuti karena kami masyarakat taat hukum. Berarti memang ini gugatan berbeda dengan yang disampaikan. Berbeda. Yang kita kejar sekarang ini putusan Pengadilan nomor 17 tahun 2020. Itu yang kita kejar. Bukan yang sekarang ini nomor 13. Perkara yang berbeda, cerita yang berbeda. Nah, tetapi kan asumsi dari pihak Samutani seolah-olah kita tunggu putusan. Putusan yang mana lagi? Kan itu. Iya kan dalih orang itu kan memang karena masih dalam masuk proses kan. Nah, itulah karena yang kita temui tadi orang yang tidak tahu hukum, karena yang datang tadi kan bukan pengacara atau legalnya, yang datang kan manajernya. Nah, mereka tidak pernah mengetahui apapun isi putusan itu. Berarti kalau dalam waktu dekat tidak ada itikat baik dari pihak Senin. Ya, seperti apa nih Bang nanti? Senin kami akan melakukan aksi. Kalau misalkan mediasi gagal, ukur ulang tidak mau, maka kami akan mengambil alih tanah kami. Oke, makasih Pak. Thank you. Hukum dari PT Samutani. Sudah berapa tahun Pak jadi ini berdasarkan hukum di Samutani? Di Samutani saya mungkin sudah lebih dari 5 tahun ya. Karena memang klien tetap kan? Klien tetap. Ada kasus tetap artinya saya proses hukumnya ya. Oke, Pak, ini terkait mediasi tadi seperti apa nih ini ya Pak? Melibatkan masyarakat segala macam sehingga mengganggu investasi. Nah kalau didudukkan begini kan jadi jelas. Artinya selama ini memang Samutani dengan Basit itu ada kerjasama. Hubungan Samutani dengan Basit itu sangat dekat. Itu saya tahu kan. Tapi 2015 mereka ada masalah. Kemudian didamaikan, melakukan perdamaian, ada perjanjian perdamaian 2015 tuh. Orang tuanya Pak Haji Ridwan ikut tanda tangan, Badri pada saat itu kan dia DPR tuh, ikut tanda tangan, selesai semua masalah antara Basit dengan Samutani. Dengan catatan orang itu tidak lagi bekerja sama antara Samutani dengan memang pekerjaannya kan selesai. Selesai. Nah berjalan lah ini sekitar 5 tahun 2020 Basit gugat lagi, ketemulah di pengadilan lagi, akhirnya mediasi, berdamai lagi, kan gitu kan? Artinya 2 kali perdamaian. Nah, di perjanjian perdamaian 2020 itu kan dia memang mengakui bahwa panjang jalan tadi, yang tadi dikontrak misalnya 1284, ternyata menurut dia bukan 1284, 11 lebih. Lebarnya yang di 25 kata dia 15 versi dia kan. Bagi Samutani ya sudah, kalau memang itu kita yang penting berdamai, kekeluargaan, kan gitu, tidak ada masalah lagi berarti teken. Tapi terakhir lah masukkan gugatan lagi. Kita kan tidak mungkin tidak kita tanggapi kan, karena di situ juga kan sudah ada Seleraya, sudah ada Sidomulyo, sudah ada Abun Seri yang bekerja di situ kan. Nah mau tidak mau kita tanggapi. Nah sekarang di pengadilan lagi ada gugatan, sudah itu makso minta ukur ulang. Kalau menurut perusahaan kan tidak pas ya, kecuali kalau ada putusan pengadilan, gitu kan. Kalau keinginan dari Basit, ngapa tidak dari 2020 itu, gitu kan. Jadi menurut
Samutani tidak ada dasar dia minta ukur ulang. Maka tadi saya sampaikan, mohonkan baik di pengadilan. Kan ini lagi ada di pengadilan nih. Mohonkan ukur ulang. Nah kalau pengadilan kemudian perintah ukur ulang, pasti kita patuh kan? Itu hormati putusan pengadilan. Jadi ini sepertinya ada apa ya, itikat yang menurut saya agak tidak tepat mengaku ada seolah-olah kelebihan pekerjaan dia, tapi dia tidak tahu bahwa artinya kalau itu memang terjadi, kita kan sudah bayar dengan dia. Samutani bayar dengan dia itu 4 miliar 260 juta. Dia ini kan ada pekerjaan membebaskan tanah masyarakat, ada paket buka jalan. Karena dia dulu kerja sama kan, dia ini kan butuh CP. Nah kemudian dari 4 miliar 260 itu ada kelebihan 1,9 miliar. Sudah Samutani kasih dia untuk kompensasi kerugian dia. Ada anunya aktenya gitu kan. Jadi artinya kalau bicara kerjasama Basit sama Samutani itu sudah sangat luar biasa. Kalau dulu Pak Roni itu pernah melaporkan dia ini kan dibantu ekskavator sebenarnya untuk kerja lengkeliring di Samutani. Tapi kemudian ekskavator minta kemana? Dilaporkan apa? Terjadilah perdamaian 2015. Pak Haji Ridwan teken, si Pak Demi teken, semua membuat surat pernyataan. Karena memang Basit dengan Pak Roni ini dekat. Saya tahu persis gitu. Cuman terakhir ini ya istilah kita kasih hati minta jantung, taruh di bau injak kepala. Akhirnya kan baik orang terbatas juga kan. Iya, apalagi tidak ada hubungan kan. Berarti kalau balik lagi ke lahan yang disebut sekitar masih ada kelebihan 400 meter itu seperti apa tanggapan dari perusahaan? Tidak ada itu. Kenapa? Di perjanjian itu batasnya, nolnya itu di Simpang Karmen. Simpang Karmen berarti kan di aspal. Tadi kan dia putar. Katanya di pesantren. Di dalam perjanjian segala macam tidak ada dikenal itu batas depan itu pesantren. Tetap Simpang Karmen. Kesanonya saya belato. Kurang lebih di perjanjian ya. Jadi tidak ada istilah pesantren. Jadi apa hasil titik terang hari ini? Titik terang hari ini artinya kita tadi dengar dari Pak Kapolres, Pak Asisten, ya bagi pemerintah atau aparat ini kan memang sudah ada penyelesaian, sudah ada perdamaian. Jadi kalau mau ukur ulang juga silakan mohonkan di pengadilan. Tetap poros perusahaan ke pengadilan. Iya. Silakan nanti kalau pengacaranya benar nih, karena hari Senin ini kan kami mediasi di pengadilan. Senin ini ya? Iya, Senin kemarin kan sidang. Sidang buka, tunjuk hakim mediator. Ketemu hakim mediator. Nah, berjanji lagi Senin ketemu, dia masukkan apa yang nak dimohonkannya. Gitu kan? Dia buat usulan. Misalnya minta ganti rugi, minta ini, minta itu, dia buat, dia kasih kita. Kalau kita setuju, artinya kita penuhi ke mediasi. Tapi kalau kita tidak setuju, sidang jalan. Sidang jalan. Nah, jadi hari Senin ini dia menyerahkan lah usulannya. Nah, bisa baik itu di dalam itu juga dia masukkan kan, misalnya ukur ulang segala macam. Tapi kalau ukur ulang tanpa dasar, apalagi cuma berdasarkan surat pengacara, ya keliru lah ya, menurut saya. Tapi kalau itu memang perintah pengadilan, semua orang mesti tunduk. Berarti siap ini tuh ini kan dari apa kalau pengadilan kita siap. Karena kan putusan pengadilan itu bisa dia status quo. Bisa menghentikan kegiatan. Gitu kan? Bisa juga untuk minta ukur ulang. Nah, kalau ukur ulang tentu dia akan libatkan BPN. Kita tidak tukang kan? Ukurnya pasti BPN yang memang artinya bidang ahli. Mungkin itu Dino. Terima kasih. Kurang. Kalau ini kan saling versi masing-masing. Kalau saya jelaskan dari versi dari manajemen Samutani, kan versi saya. Kalau dari Pak Basit sama PH-nya kan versi Pak Basit. Karena itu dari manajemen Samutani, kita mediasi itu akhirnya kemarin kalau di lapangan bentuk-bentukan. Itulah kalau memang mau meyakinkan, karena itu manajemen clear-nya biar hasil pengadilan. Apa yang mau diputuskan pengadilan. Artinya jalan ini ya dari pihaknya Samutani. Karena itu kemarin kita udah koordinasi sama pihak Samutani supaya ini tidak berlanjut-lanjut, Pak. Ngukur ini kami ini ngukur ini nggak ada masalah kami ngukur ini. Tapi nanti ukur gini, Pak.